Dalam value investing, itu kita beli saham itu menentukan harga terbaik kita beli saham ya. Jadi kan gini loh, saham sebagus apapun tapi kalau kita belinya di harga yang salah ya ujungnya rugi juga. Ya kan? Makanya saya juga tidak menyarankan misalnya Telkom ketika harganya sudah di 4.500. Tapi dulu waktu Telkom masih di 3.300, wow saya sangat rekomendasi. Bagus ini dan memang cuan. Tapi kalau di harga sekarang mungkin Telkom masih bisa naik lagi ya, mungkin ya. Tapi risikonya untuk turun lagi, balik lagi ke 3.500 atau 3.000 berapa, itu juga sama besarnya. Jadi saya udah nggak rekomen lagi kalau pada harga 4.500-an. Ini contoh Telkom. Tapi analogi itu berlaku untuk semua saham-saham yang lain. Jadi intinya begini, penentuan best price. Ya. Kita itu kan dari saham, kita baca laporan keuangan, ya, kita hitung valuasinya, lalu kita baca juga kurang lebih prospeknya ke depan bagaimana, nanti ketemu perkiraan harga wajar sahamnya itu berapa. Perkiraan. Karena kita tidak bisa benar-benar menebak harga wajar saham itu berapa. Tapi kalau dikira-kira itu bisa. Katakan saja misalnya saham A, setelah kita hitung, perkiraan harga wajarnya itu di Rp1.000, misalnya ya. Nah, kalau udah ketemu perkiraan harga wajarnya di 1.000, best price-nya adalah harga wajar itu dikurangi margin of safety minimal 35% atau sampai 50%. Berarti 1.000 itu dikurangi 350 berapa? 650. Maka best price-nya 650. Sesederhana itu, Pak. Menentukan best price sebuah saham. Kalau sahamnya kita anggap risikonya cukup tinggi, misalnya kayak batu bara ini sebenarnya risikonya cukup tinggi, karena ya harga batu bara kan nggak bisa kita tebak, bisa aja turun lagi seperti itu ya. Beda dengan saham-saham misalnya perbankan itu relatif lebih stabil lah, karena ngikutin naik turunnya IHSG saja. Kalau misalnya risikonya kita anggap lebih tinggi, maka MOS-nya juga ya, margin of safety-nya jangan cuma 35%, naikkan menjadi 40% atau 45%. Jadi kalau harga wajarnya 1.000, maka best price-nya jangan 650 tapi 600 atau 550 seperti itu. Risiko juga kita harus lihat. Nah, jadi balik misalnya contohnya kayak ITMG tadi. ITMG ini Pak, kalau hitung-hitungan harga wajarnya berapa? Tahu nggak berapa harganya? Dengan asumsi, iya 60 ribuan, betul. 60 ribu. Tapi risikonya besar. Ya, 60 ribu itu ITMG hanya akan sampai ke situ dengan asumsi kinerja perusahaan yang kemarin di kuartal 1 itu lanjut setidaknya sampai akhir tahun, dan harga batu bara kalaupun turun ya nggak dalam-dalam banget turunnya, masih di $300 per ton. Tapi kan itu asumsi yang bisa saja tidak terpenuhi kan. Tapi kalau asumsi tersebut terpenuhi, dia bisa ke 60 ribu. Nah, dalam hal ini karena risikonya tinggi, kita nggak bisa pakai MOS 35%. Saya pakai MOS-nya itu sampai 50%. Itulah kenapa saya bilang best price-nya 30 ribu. Separohnya gitu loh. Separohnya dari harga wajarnya. Nah, masalahnya ITMG sekarang tidak lagi di 30 ribu, tapi agak naik nih, 31, 32. Maka kita lihatnya begini. Target harganya kurang lebih 60 ribu. Berarti kalau misalnya kita kejar pada harga 35, masih worth it nggak? Masih, Pak. Masih. Karena belum tentu juga ITMG turun sampai 30 ribu itu. Kita kan nggak bisa memprediksi harga pasar. Jadi nggak apa-apa kita naikin sedikit harganya, agak kejar kereta sedikit. Makanya saya kan ada kata-kata tuh di e-booknya itu ya. Sedikit di atas harga wajarnya nggak apa-apa. Boleh dikejar. Tapi asal selisihnya tidak terlalu jauh. Selisihnya tidak terlalu jauh itu berapa sih? 10-15%. 10-15% itu tuh nggak jauh, Pak. Saya kasih tahu itu nggak jauh. Karena kita beli saham itu kalau dalam fundamental, kita ngejar profit itu bukan cuma 1%, 2% kayak hari ini beli besok langsung jual, nggak begitu. Kita hold berapa bulan atau bahkan bisa sampai 1-2 tahun, tapi profitnya kalau beruntung bisa sampai 100%. Jadi selisih harga 10%, 15%, masa iya kita nggak berani? Kan kita nggak profitnya kan jauh gitu seperti itu. Nah, cuman ada cumannya. Kalau misalnya saham yang kita incer ini naiknya sudah memang terlalu tinggi dan juga sudah terlalu jauh dari harga best price-nya,
Artinya dia semakin dekat dengan perkiraan harga wajarnya kan. Kalau dia naiknya sudah semakin jauh, misal saham A perkiraan harga wajarnya 1000, best price-nya 650. Dia naik ke 700 mungkin masih bisa kita kejar. Naik ke 750 masih bisa kita kejar. Karena di harga 750 itu, most-nya, margin of safety-nya masih 25%. Masih ada potensi profit 25% sampai dia naik ke 1000. Tapi kalau dia udah naik sampai 800, nah itu udah terlalu mepet dengan perkiraan harga wajarnya. Risikonya udah nggak sepadan lagi. Saat itulah kita nggak bisa kejar lagi. Gitu Pak. Dan best price ini kan kalau pasarnya turun, ya dia bisa turun ke situ. Jadi memang best price ini saya menentukan angkanya itu serendah mungkin. Memang serendah mungkin. Itu pun tidak menjadi jaminan bahwa saham yang bersangkutan kalau dia turun, stopnya di situ. Enggak. Sering kok Pak terjadi. ITMG ini atau saham-saham tertentu, ya Astra misalnya kita bilang best price-nya misalnya nih di 6.000, tapi dia turun sampai 5.000, itu pernah loh. Pernah loh gitu. Jadi jangan bilang bahwa oh ini udah kejauhan naiknya udah terlalu tinggi. Ya lihat juga ini pasarnya IHSG-nya udah 7.000 lagi Pak. Tapi kalau nanti IHSG turun lagi saham-saham itu. Jadi tenang, pelan-pelan aja, sabar. Ya. Nah, jadi untuk saham-saham yang misalnya kita lihat harganya belum terlalu jauh nih, nah kita boleh masuk. Nah, tapi bagaimana nih misalnya kalau kita ragu juga karena Pak Teguh bilang harga wajarnya harga best price-nya 500, kita masuk di harga 600. Kan agak jauh nih ya, sampai 20% selisihnya. Kalau memang kita tidak cukup yakin juga untuk kejar kereta seperti itu, tapi di sisi lain kita hitung memang harga wajar saham tadi itu sampai 1000, kan jauh tuh ya. Boleh belinya separuh dulu. Kita tadinya berencana beli 10 lot, kita belinya 5 lot dulu lah. Separuhnya lagi kalau nanti dia sahamnya beneran turun ke best price-nya itu, kita beli lagi. Bagaimana kalau saham itu ternyata tidak pernah turun, dia langsung lanjut naik? Sisa dana yang tadi, ya gunakan untuk beli saham yang lain, yang memang belum naik terlalu tinggi. Fleksibel aja. Biasanya investor ini ya, karena ngeliatin satu saham, terus ini naik terus gitu. Lupa ada saham lain yang belum jalan. Begitu. Yang dilihatin ya SMDR, terus naik, terus gitu kan. Unilever, terus naik. Padahal itu Pegas belum naik, ya kan. Terus BTN belum naik. Banyak Pak, jangan khawatir. Jadi harus fleksibel ya, intinya seperti itu. Dan ingat, kalau dalam investasi saham, karena yang kita kejar juga bukan profit yang kecil, bisa 50%, bisa 100%, maka selisih harga 10%, 15% itu kecil Pak. Termasuk kalau misalnya kita beli saham nih di harga 1000, lalu tiba-tiba dia turun 900, turun 10%, biasanya kita udah panik kan. Wah, nyangkut, kita beli 10 juta, kita udah rugi 1 juta gitu. Wah, rasanya pasti panik, nggak enak. Itu juga udah biasa Pak, rugi segitu tuh normal. 10%, 15% itu normal, karena kalau balik lagi, kalau kita gilirannya profit, kalau pakai pendekatan value investing ya, itu bisa sampai 100%, bahkan lebih dari itu. Meskipun ya horizonnya juga panjang. Enggak itu kita beli saham hari ini jual besok, enggak begitu. Tapi meskipun panjang, profitnya besar, jadi selisih harga 10-15% itu wajar, normal. Sudah cukup Pak Dian?